Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحاضرين, para alim, para ulama, para kiai, dewan asatidzah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Zaid bin Thabit, serta para hadirin dan tidak lupa santri-santri yang semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan niat dan amal solih anak-anak santri semua dicatat sebagai amal seimbang dengan para mujahid. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan putra-putri yang berada di pondok pesantren Zabisa ini dijadikan ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dan semoga menjadi para alim ulama yang mengibarkan Islam dan berbakti kepada kedua orang tua, nusa dan bangsa kita. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya kita bersyukur kepada Allah karena di penghujung bulan Dzulhijjah ini, di Jumat kelima di bulan Dzulhijjah, di tempat yang penuh dengan keberkahan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita semua dikumpulkan di tempat ini, khususnya kami yang tidak jauh dari sini, dari Semarang. Perjalanan kurang lebih 1 jam lebih. Atas izin Allah taala telah diperjumpakan di tempat yang penuh dengan keberkahan. Semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang akan memberatkan timbangan amalan kebaikan di yaumul hisab. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, waktu kita yang tidak banyak, hanya sampai menjelang maghrib. Tidak banyak ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan materi ini khususnya utamanya buat kami pribadi dan buat kaum muslimin. Jamaah, khususnya anak-anak, tidak sedikit manusia di luar sana, bahkan kita, lebih memperdulikan, lebih fokus dan mementingkan bagusnya, cakepnya, keindahan dari penampilan. Berapa orang di antara kita, khususnya nih ibu-ibu sekarang atau mbak-mbak sekarang, ingin tampil glowing, harus ngobotan, dan itu tidak mengapa asalkan tampilannya itu buat suaminya, bukan buat suami orang lain. Dan tidak sedikit kalau santri seusia remaja begini yang udah SMA, SMP kelas 3 sudah mulai mikir gaya gitu ya, rambutnya diperbagus, disisir ya kan, penampilannya dibuat keren. Hampir setiap manusia yang difikirkan adalah bagaimana penampilan kita ini biar menarik. Dan tidak sedikit di zaman Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang selalu menampakkan kebagusan, kecakapan, performnya, penampilannya. Padahal Allah Jalla Jalaluh tidak pernah mendorong seorang hamba lebih kepada hal demikian. Maka kenapa kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kaidah dalam membersihkan jiwa kita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah
Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, seorang ulama muda, profesor, doktor, pengajar tetap di Masjid Nabawi dan di Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan santri-santri di sini sampai nanti belajar di kota Nabi. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa sih seorang hamba di antara kita tidak lebih penting memikirkan penampilan luar? Walaupun Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jadi dari hadis ini memang sunnahnya Nabi SAW, kita harus berpenampilan bagus, harus berpenampilan menarik. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mencatat satu bab bahwasannya Nabi itu ada adab dalam menerima tamu, ikramud duyuf. Sampai Nabi dalam hadis memiliki baju berwarna merah kalau menyambut tamu. Itu menunjukkan penampilan luar itu pun dianjurkan. Dan itulah wahyu kedua yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW sebagai diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Apa kata Allah dalam surah Al-Mudaththir? Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Apakah di sini sifatnya hanya pakaian zahir saja? Tidak jamaah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan maksud wa thiyabaka fatahhir, betul. Yang dibersihkan adalah penampilan jasad dulu, bersih dari kotoran, bersih dari najis, berpenampilan itu bagus, nggak harus branded itu barangnya, nggak harus sama C, nggak harus. Ya, nggak harus ada Rabbani, ada Rebana, mungkin nggak harus. Ya. Yang penting penampilannya bagus. Tapi ternyata Al-Imam Ibnu Katsir dan ulama li tafsir bukan kepada itu saja. Makna dari wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah, yang terpenting adalah hati. Kenapa kita harus fokus untuk lebih mementingkan bersihnya hati dibandingkan yang lainnya? Alasan yang pertama, Allah tidak mau kepengen, Allah tidak akan ingin, tidak akan berjumpa, nggak mau berjumpa dengan hamba-hamba yang hatinya kotor. Satu ya, hati kotor. Hati kotor tuh banyak. Kita ini semua hatinya penuh kotor. Laras nama botan? Laras nama botan? Cek, satu, sering buruk sangka sama orang. Dua, ngeremeh kayak orang. Nek delok wong tuh dari atas sampai ngisor. Nah, delokin wong gitu. Sampai geleng-geleng, bergumam hatinya, kotor itu hatinya. Pernah nggak? Pernah atau sering, Mas? Sering ya? Sering aja. Semoga saya ngaku diampuni dosa-dosanya. Sering napa buatan Pak Bu? Sering napa buatan? Semoga saya ngaku diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya menjadi orang bertakwa. Saya ngorak ngaku tak doain dapat hidayah. Amin. Ya. Hati kita sering kotor ya? Kotor. Suudon, buruk sangka, yang kebangetan buruk sangka dengan takdir Allah. Ini gara-gara si fulan ini jadi kayak gini. Tahu nggak Pak Bu? Ketika kita komentar demikian, secara tidak langsung kita itu memprotes takdir Allah. Harusnya kalau kejadian yang gak kita sukai, ucapan terbaik itu adalah alhamdulillah ala kulli hal. Udah terjadi kok. Ini gara-gara fulan ini jadi koyong ini. Orang mukmin gak kayak gitu. Orang mukmin yang hatinya bersih enggak begitu ucapannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Berkat beliau, melalui beliau, takdir ini menjadi seperti ini. Contoh lagi, pernah nggak bapak ibu kalau jalan sama istrinya, istri bilang, Mas nanti kalau jalan ke tempat itu dari jalan ini aja. Suami udah sini aja deh, ini biasanya enak dari sini. Ya, ternyata sang suami ngikuti istri. Sampai di jalan itu, qadarullah ya, ucapan terbaik qadarullah kan, macet. Ono truk sing jungkil naudzubillah. Lalu bojone ngomong nih, tuh kan Dik, gara-gara kue itu. Nah, pernah nggak kayak gitu Pak? Pernah Pak? Bu pernah Bu? Wah ini nggak pernah semua, berarti baik-baik semua ini, Masya Allah. Pernah apa buatan? Pernah nggak? Nah, kudune ngomongnya apa?
Qaddarallah wa ma syafa'al. Hatinya kotor. Padahal Allah Ta'ala ingatkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Ini alasannya Allah nggak mau ketemu tuh. Dengan hatinya yang kotor itu nggak mau ketemu. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak akan bermanfaat itu harta-harta yang kita kumpulkan. Harta yang dia kumpulkan untuk bangun masjid, bangun pondok pesantren. Enggak bermanfaat. Wala banun, anak-anak yang banyak. Anaknya hafal Quran semuanya. Anaknya sekolah tinggi semuanya, doktor semuanya, profesor semuanya. La yanfa, enggak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa aja yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Masalahnya saya dan Anda semua ini belum ada yang bisa memastikan hati kita ini udah salim. Contoh lagi hati yang kotor nih ya. Yang ujub merasa diri lebih bagus, lebih baik, lebih segala-galanya dibandingkan orang lain. Ini sudah kotor nih hati. Laras botan. Kita masih begitu ndak? Masih botan Bu Pak? Masih. Semoga saya ngaku diampuni dosa-dosanya. Amin Allahumma amin. Dinaikkan derajatnya. Amin Allahumma amin. Saya orang ngaku tak doain dapat hidayah. Apa meneh saya ngantuk silakan baca doa. Bismika Allahumma. Nah, turu kabeh tak tinggal mulih gitu. Lanjut boten. Apa meneh sing ning kono rak ketok to bersandar timbang geret ngono. Ya. Jamaah makan oleh Allah itu alasannya Allah nggak mau ketemu tuh. Mau hafal Quran kayak mau hafal hadis. Mau kitab-kitab ulama sudah dia khatamkan. Mau anaknya di pondok pesantren semua keluar kuliah di UIM semua. Kuliah di Ma'had Haram semua bahkan ada di mana-mana. Tapi kalau hatinya kotor ya Allah nggak mau ketemu tuh. Tsanian, yang kedua, apa alasannya? Kenapa kita harus lebih mementingkan sesuatu di dalam jiwa kita, dalam diri kita dibandingkan zahir kita ini? Kita nggak dilarang kok pakai barang branded, kita nggak dilarang kok punya kendaraan bagus. Ibu-ibu nggak dilarang tuh pakai baju kalau outfitnya satu style itu 7 juta, 8 juta, nggak dilarang tuh. Wong saya punya jamaah loh Pak, itu satu pakaian aja, satu kali pakai itu 2M loh. Jam dia aja udah 1,5 miliar. Jamnya tok loh Pak. Jam. Sugih belegedu Pak. Ustaz mau pakai? Ya tak lihat aja. Oh ya. Tak coba biasa aja ya jam tangan juga. Tapi 1,5 M jam tangannya. Belum sepatunya, belum bajunya. Paham Pak Bu? Tidak sedikit orang. Ya dia sugih belegedu boleh. Dan diketahui ya dan harus kita tahu. Dan ini malah termasuk orang yang nggak boleh nih. Wong sugih macak kere itu nggak boleh. Ada nggak wong sugih macak kere? Ada atau banyak? Banyak ya. Itu malah nggak boleh, haram. Karena dia khilaf ingkar sunnah, dia menyelisih sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dia nyun sewu nggih, ini di luar sana di sini nggak ada insyaallah. Wong kere macak sugih lah, itu lebih nggak boleh lagi. Wes miskin gayane sugih. Ini lebih nggak boleh. Maka seorang mukmin itu di tengah-tengah dia. Berpakaianlah, berpenampilanlah, bergayalah di level kita masing-masing. Kalau memang kita kaya, jangan diturunkan itu muraahnya. Kalau memang miskin, berpenampilan seadanya aja. Nah, karena kebanyakan kita demikian masalahnya. Dan alasan yang kedua, kenapa kemudian setiap kita harus lebih memperhatikan ini kita. Karena di sini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala, beliau mengatakan di dalam kitabnya, tak terjemahkan aja ya. Beliau mengatakan, faqad aqsamullahu azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihil kibar ad-dalati ala 'azimatihi. Sampai-sampai Allah itu ingin meletakkan posisi jiwa, posisi hati yang betapa mulia penciptaan asalnya. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang besar. Saya ulangin ya. Ketika Allah ingin menjelaskan loh nih, kalau kamu punya jiwa yang mulia, sebagaimana asal penciptaannya itu mulia.
Allah sampai bersumpah dengan nama makhluknya. Dan itu Allah Ta'ala utarakan hanya dalam satu surat. Dan ini surat langganan Bapak Ibu kalau sholat duha. Surat apa itu? Rakaat pertama. Asy-Syams. Lalu sahabat, kalau sholat zuhur langganannya apa Pak? Al-Kautsar ya. Sama Al-Ikhlas, surat langganan. Kalau di kampung-kampung kalau sholat maghrib Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Sholat isya apa Pak? Dua alam. Alam Nasroh, alam Taro. Gitu. Surat langganan. Nanti santri gak usah gitu ya nangnya. Besok kalau ngimamin gak usah dowo-dowo. Yang penting suratnya yang lain. Contoh Yasin. Ya, Yasin gak usah panjang-panjang. Dan zaman jangan suudon. Waduh, Yasin suwen ini. Gak usah, 3 ayat aja. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Top. Betul enggak? Toha, Allahu Akbar. Keren. Ya kan Pak? Sod, Allahu Akbar. Wah keren. Jamnya udah suudon ini. Wah ini. Santri sudah bisa kedowo nih ngimami. Ya. Kami nggak usah panjang-panjang. Apalagi surat Maryam. Kaf ha ya ain. Satu aja udah dowo rasanya ini. Nek makharijul hurufnya benar, sifatul hurufnya benar, semua dibaca dengan benar. Wah, sudah bisa. Gitu dong. Langganan jadi makmumnya, santrinya sudah bisa. Nggak usah dowo-dowo, tapi suaranya jangan cempreng kayak ustaz. Ya, ustaz kan cempreng fales itu. Sing apik kayak tadi, sing tilawah tadi itu bagus. Siapa mana bocah? Barakallahu fiik. Semoga jadi ahlul Quran, wa ahlut taqwa, wa ahlul maghfirah. Amin. Lanjut nggih Pak. Nah, di sini alasan kedua, kenapa jiwa itu harus dibersihkan dibandingkan zahirnya, diperbaiki dibandingkan zahirnya? Karena Allah saja sampai bersumpah dengan nama makhluknya yang sangat besar. Allah ingin memposisikan nih jiwa itu posisinya mulia. Kita bedah ya, tafsirnya tafsir yang ringkas aja lah. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wasyamsi wadduhaha. Tuh Allah saja bersumpah langsung dengan matahari. Demi matahari, wadduhaha, dan waktu duha. Gini ya jamaah ya. Sepanjang saya belajar tafsir dari dulu sampai sekarang, di tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Imam Al-Baghawi. Ya paling saya suka ini yang agak ringkas tuh Al-Baghawi. Semua ulama-ulama rata-rata madhabnya Syafi'iyah. Ini saya perhatikan di ulama-ulama tersebut kalau bersumpah dengan nama makhluk, berarti ada kejadian yang amat sangat besar di situ. Bukan masalah sepele. Dan di sini Allah menggabung semua makhluk Allah yang berada di alam semesta ini yang gede-gede. Wasyamsi, demi matahari. Berarti ini kan suatu yang urgent ini. Ada apa ini? Kalau kita kan selama ini baca-baca aja. Terjemahan kita baca aja. Padahal maksudnya enggak main-main nih. Kemudian wal qamari idza talaha, demi rembulan apabila dia mengiringinya. Jadi sudah matahari dengan cahayanya di waktu duha, apabila bulan itu datang di waktu yang tepat, malam. Dan tidak ada satupun makhluk, apalagi itu yang katanya punya remote langit, tahu remote langit? Yang ini gitu. Coba jenenge iki. Coba sing ngene iki. Semoga diberi hidayah, tahu sing ngene iki. Sing di Mandalika kuwi lho, sing ngene. Apa bisa dia menahan itu datangnya rembulan, berhentinya matahari, tenggelam? Gak bisa. Dan Allah bersumpah demi bulan apabila mengiringi datangnya. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang jelas. Apabila telah jelas ini tampak terang dan seterusnya. Wal laili idza yaghsha, coba bayangkan matahari, waktu duha, bulan, siang, malam, kurang apa? Sampai Allah bersumpah dengan langit yang 7. Was samai wa ma banaha, dan demi langit wa ma banaha, dan apa-apa yang ada berada bangunan di dalamnya. Wal ardi wa ma tahaha, dan Allah bersumpah dengan bumi 7 lapis beserta isinya. Berarti semua makhluk. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini? Ada apa sih? Lalu Allah katakan di ayat yang ke-7. Di sini nih, keluknya itu di sini nih.
Wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan apa-apa yang telah disempurnakan Allah Ta'ala penciptaannya. Jamaah, sebelum ada jasad kita ini, Allah telah menciptakan ruh kita. Di alam ruh dan jiwa telah ciptakan terlebih dahulu sebelum jasad kita ini. Dan penciptaan jiwa itu jauh lebih mulia dibandingkan jasad kita ini, jamaah. Gantengnya kita, cantiknya kita, mau kita tuh kayak apapun, suge, terkenal, famous, sampai gemes, ngono toh. Gak ada apa-apanya dengan jiwa. Karena Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan apa saja yang Allah telah sempurnakan atas penciptaan jiwa itu. Jadi kenapa kemudian ini alasan yang kedua. Kenapa harusnya kita lebih memperhatikan ini isi hati kita dibandingkan yang lain. Jangan merasa saya anak saya di pesantren Ustaz, saya sudah mengamalkan amal yang wajib, saya sudah haji umrah berulang kali. Saya khatam setiap bulan, bahkan khatam seminggu sekali, bahkan 3 hari sekali saya khatam. Terus? Udah dijamin gitu? Selamat. Bukankah kita tahu satu hadis Nabi SAW? Itu ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Itu dihafal putri saya Pak, kelas 6 SD semester pertama. Sudah setoran hadis Arba'in Nawawiyah. Salah satu usul disetor, Arba'in Nawawiyah disetor, Al-Munirah disetor, semua disetor. Namanya anak kecil setoran itu biasalah. Coba di dalam hadis itu telah diterangkan. Saya potongkan aja hadis itu dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Nabi mengatakan sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah. Jenengan pun sering dengar nih hadis. Nabi bersabda sesungguhnya ada di antara hamba Allah yang dia mengerjakan amalan-amalan ahlul jannah. Yang dengan amalannya itu dengan surganya Allah bisyibrin, sejengkal. Amal dia dengan surga Allah sejengkal lagi. Tapi semua dilalui kitabullah. Lalu dia ditakdirkan oleh Allah mengerjakan amalan-amalan ahlun nar. Lalu dicampakkan ke dalam nerakanya Allah. Siapa kita jemaah? Apa ada jaminan? Kita yang rajin sholat malam, sholat duha, seterus amalan-amalan sunnah. Anak di pondok pesantren, bahkan kita mungkin seorang ustadz. Wallah, saya dan Anda sama jemaah. Gak ada jaminan. Tapi lihat tuh hadis Nabi berikutnya. Kita kan sering dengar nih hadis. Dan sesungguhnya ada di antara hamba-hamba Allah yang dia mengerjakan amalan-amalan ahlun nar. Yang jarak dia dengan neraka Allah karena amalnya sejengkal. Lalu dilalui kitabullah. Dia diizinkan oleh Allah mengerjakan amalan-amalan ahlul jannah. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga. Ini menjadi dalil jamaah. Tidak semua muslim itu langsung masuk surga. Ada yang merasakan dulu nerokone Allah. Ada jamaah. Makanya jamaah, siapa kita gitu loh. Tuh Allah di atas arsy tuh. Melihat kita, mendengar kita, mengetahui isi hati kita. Bahkan saya ngantuk wis turu ae ngerti iki. Mun sing turu toh baca doa. Bismika Allahumma. Nah, ning ngarep turu malah tak tunggu tinggal mulai apa piye. Lanjut. Lanjut jemaah. Lalu Allah ketika menciptakan jiwa ini asal muasalnya itu adalah mulia. Allah kasih pilihan setiap jiwa ketika jiwa itu telah ditiupkan oleh Allah di dalam jasad kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah kasih pilihan jemaah. Ini jadi dalil. Allah saja nggak pernah memaksa hambanya untuk berada dalam ketaatan. Apalagi seorang ustadz. Nggak boleh. Mau masalahnya cepat selesai, sodakoh. Gitu. Mau masalahnya begini, harus begini. Nggak boleh maksa jemaah. Apalagi urusan fikih. Allah saja nggak maksa kok. Lihat nih dalil. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka sungguh Allah memberikan ilham. Memberikan pilihan jalan fujur. Berujung su'ul khatimah. Berakhir di neraka. Wa taqwaha. Dikasih pilihan setiap jiwa. Berujung husnul khatimah atau syahid. Berakhir di surganya Allah. Dikasih pilihan kok. Bahkan satu ayat setelah ayatul kursi. Apa kata Allah? La ikraha fid din. Gak ada paksaan dalam agama ini. Gak ada. Lah kalau Allah aja nggak maksa kok, silakan yang mau takwa silakan, mau sahi silakan, mau jelungsep ya silakan. Allah nggak Allah nggak ngasih
Paksaan. Termasuk jamaah kalau ngantuk itu jangan dipaksa. Karena sunnahnya orang ngantuk tidur. Betul apa enggak? Sunnahnya orang ngantuk apa? Tidur. Nah kalau sambil ngantuk dengar pengajian itu nanti banyak salah paham. Gimana, mau tidur aja kita apa gimana? Udah matanya segini, jamaah ya Rob. Jangan gini toh, nek jenengan gini aku tambah ngantuk iki. Lanjut enggak ini? Lanjut nggih? Apalagi ibu-ibu yang kono mbuh aku delok denger topo tenanan enggak ngerti nih. Pokoknya sak husnuzon wae ibu-ibunya ngrungokke. Ngaten nggih, Bu? Masih di situ, Bu? Bukan jasadnya, Bu, ruh dan pikirannya masih di situ, Bu ya. Lanjut. Allah kasih pilihan. Lalu Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha, amat beruntunglah man zakkaha. Siapa saja tuh yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh amat merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Kita akan lihat jamaah. Di sini Syekh Abdul Razak dan para ulama, saya buka kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim, nama kitabnya Ad-Da'u Ad-Dawa. Ada lagi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kitabnya banyak, Jamil Ulum wal Hikam. Ada lagi mungkin yang maaf, sebagian kitab ini isinya banyak faedahnya dibandingkan yang tercelanya. Ihya Ulumuddin misalnya, Al-Imam Al-Ghazali. Kalau urusan tazkiyatun nufus, kalau urusan maaf ya, jangan fobia dulu ya. Karena masalah tasawuf itu bimakna olah jiwa maknanya. Jangan dianggap tasawuf itu nanti secara bahasa dicacati, jangan gitu. Tasawuf dengan tazkiyatun nufus itu sama aja, olah jiwa. Lihat ulama-ulama ini. Membedah masalah hati itu luar biasa jemaah. Bahkan seorang ulama Al-Imam Ibnu Qayyim, saya punya kitabnya, baru setahun ini saya beli, baru ada duit soalnya Pak. Kitab terbesarnya Imam Ibnu Qayyim masalah jiwa, Madarijus Salikin, 4 jilid Pak, tebel-tebel segini. Masya Allah ya, untuk mengupas masalah ini sampai 4 jilid Pak. Gundul kabeh. Nah, terjemahkan berapa jilid gitu Pak. Bapak Ibu masih di sini Pak? Masih di sini Pak Bu? Lanjut boten? Waktu saya tinggal 15 menit ini. Habis ini adzan saya pulang sudah. Karena insya Allah saya habis isya atau dijadwal lagi balik lagi ke Semarang. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini Syekh mengatakan yang dimaksud qad aflaha man zakkaha, sungguh amat beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Apa kata Syekh? Wal muradu bil ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha wa sumuwiha bil istikthari minat ta'ati wal khairati. Apa kata Syekh? Gini jamaah, ini kesimpulannya begini nih. Yang dimaksud ayat ini, jiwa yang beruntung itu ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya jiwa yang merindu ingin terus melakukan kebaikan. Jadi kalau jiwanya bersih, itu hatinya selalu ingin melakukan kebaikan. Bil istiktsari minat taati wal khairat. Bahkan ingin selalu menambah dan terus menambah ketaatan dan ketaatan. Kebaikan. Ya, jadi jangan nyun sewu nggih. Jangan sampai kita melakukan ketaatan, kalau sudah ditegur sama Allah, dikasih masalah, ujian, kesulitan, baru mau bangkit. Berapa banyak di antara kita yang ketika sholat beribadah itu menangis kepada Allah ketika ujian datang. Betul apa enggak Pak? Entah masalah hutang, entah masalah rumah tangga. Pernah enggak? Nangis toh? Nangis enggak? Udah bagus kembali kepada Allah. Bagus tapi salah caranya. Kenapa? Ketika sholat nangis. Yang ditangisi bukan Allah tapi ditangisi masalah. Leres sama boten? Leres sama boten? Saya ngaku semoga diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Amin Allahumma amin. Betul enggak? Yang kita tangisi masalahnya toh udah bagus, kembalinya kepada Allah, inabahnya kepada Allah benar. Tapi konten isi kita kembalinya perlu diperbaiki. Karena kita tangisi itu bukan Allahnya. Yang kita tangisi masalahnya. Ya Allah kok yang ini ya Allah. Ya, betul enggak? Udah kukorbankan segala-galanya, sudah kuberikan ya Allah, dia khianat. Nangis. Padahal yang dibaca imamnya surat Al-Lahab malah nangis. Tabbat siada, malah nangis dia. Karena suara santrinya ape itu malah nangis, suratnya keliru. Bukan surat yang keliru, deknen yang keliru nangis. Paham Pak? Pernah nggak ngalamin gitu? Mau ngangkat tangan aja udah nangis.
Belum lagi berdoa, yang ditangis siapanya? Masalah. Tapi kalau orang-orang yang hatinya bersih, yang dia rindu itu adalah ketaatan dan kebaikan. Enggak perlu datang masalah, enggak perlu datang ujian. Dia selalu memohon kepada Allah. Jadi karena segala kebaikan itu ada pada dirinya. Maka ada satu sunnah Nabi SAW. Semoga Bapak Ibu sudah hafal doa ini. Kalau belum hafal coba dihafal nggih. Itu bunyi doanya, ini panjang doanya. Saya potong aja. Bunyi doanya begini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam a'lam. Sudah hafal? Sudah hafal Pak Bu? Mau ikutin saya? Mau nggih? Ayo santri. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu malam a'lam. Dihafal ya. Panjang lagi nih soalnya. Saya ulangin ya, bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma lam a'lam. Nanti dicari di internet, ketemu nanti insyaallah. Duhai Allah, sesungguhnya aku memohon hanya kepada Engkau segala kebaikan yang segera atau yang lambat. Dan aku berlindung hanya kepada Engkau ya Allah dari segala keburukan, baik yang dari segala kebaikan dulu Ustaz ulangin. Sesungguhnya ya Allah aku mohon kepada Engkau segala kebaikan, baik yang cepat atau yang lambat, yang aku tahu atau yang aku tidak tahu. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala keburukan, yang cepat atau yang lambat datangnya, dari keburukan yang aku tahu atau yang tidak aku tahu. Karena kalau hati bersih, gak ada jamaah kerinduan, jangankan itu terencana ya, rindu bermaksiatnya gak ada jamaah. Kok aku pengen ghibah temen ya, tahu ghibah temen Bu? Bu tahu ghibah temen Bu? Itu yang kakek nonton incerap gitu loh. Makan bangkai saudaranya, ustadznya digibah, ustadznya dinamima, wis banget wis. Bojone digibah, update status, dasar ora pengertian, cret gitu. Ono po dek, memang terlalu sudah 20 tahun menikah, ndak mengerti, cret gitu, ghibah itu. Itu ghibahnya istri kepada suami seperti seorang anak ghibahi orang tuanya. Al-kabair itu dosa besar. Sama nang, buka aib ustate, gurune itu seperti buka aib kedua orang tua. Namanya ustadz juga manusia enggak? Apa ada ustadz yang maksum? Mana ada Sayyidina Abu Bakar aja enggak maksum. Jadi kalau ustadznya punya salah wajar berarti manusia. Kalau enggak punya salah malah enggak wajar. Jangan-jangan iki bukan menungso lo, coba jajal lo. Jadi kalau ustadznya tidurnya ngorok misalnya wajar manusia, ngences manusia kok. Betul apa enggak? Ustadznya ganteng-ganteng ngences ngorok, manusia. Gitu Pak, Bu, lanjut. Suaminya di luar, Masya Allah, supel, humble, sambel. Gitu Pak, Bu. Neng omah, ya Allah, misalkan. Ya jangan dibuka aibnya. Itu jiwa yang bersih, yang dia rindu untuk ketaatan, tidak ada sama sekali rindu untuk maksiat. Ada. Tapi kalau ada kerinduan apalagi terencana, hatinya kotor. Sedangkan waqad khaba man dassaha, sebaliknya. Dan sungguh orang-orang yang mengotori jiwanya, berarti sebaliknya dia itu. Tidak ada keinginan ziyadatul khair. Tidak ada keinginan untuk menambah ketaatan. Tidak ada keinginan untuk memperbanyak kebaikan dan ketaatan. Tidak ada, yang dia rindu maksiat.
Kalau perlu 1 hari tanpa maksiat hidup gua berantakan gitu. Tuh hatinya kotor. Ngelihat yang beda dikit penampilannya tidak nyunah gitu. Yang lihat beda dikit penampilannya ini orang awam gitu. Bahkan maaf ya nggih Pak Bu nggih, ngapunten nggih. Nek delok mbak-mbak neng jobo kono yang pakainya kayak armarem, tahu armarem? Ketat meletek sithik, tahu. Tahu kan? Armarem tahu toh? Nah, tuh. Nek odo mbak-mbak yang pakainya kayak armarem gitu. Enggak boleh kita katakan ahlun nari, astagfirullah jamaah. Sekalipun pekerjaannya PSK sekalipun, selama dia masih hidup, nggak boleh hati kita mengatakan dia ahlun nar. Kotor hati kita jamaah. Mau jual togel, tukang jual ngombe, pokoknya mau limo, nggak cukup tupi itu dosa nih sekalipun. Selama dia masih hidup jamaah, kita nggak boleh ngejudge dia. Hati kita berarti kotor gitu. Nah, pede. Kalau habis begitu langsung merasa diri lebih baik, pede nggak? Habis itu kalau diambil ruhnya terus gimana? Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Ghairuh, Nabi mengatakan sesungguhnya seseorang itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan hidupnya. Nek kebiasaan hidupnya suka jengkalin orang, ngejudge orang, matinya dalam keadaan gitu. Nauzubillah. Gak boleh ya? Ampun nggih? Ampun nggih? Gak boleh. Lanjut apa buatan? Ada yang sudah khusyuk tidurnya jamaah. Tekan raudhah mungkin ya. Masya Allah nyenyak, Masya Allah. Jalankan sunnah. Ngantuk sunnahnya tidur. Alhamdulillah itu jalankan sunnah. Nanti bangun-bangun sudah kafaratul majlis kita mulai kabeh ya. Inilah alasannya jamaah. Kenapa kemudian kita harus lebih mementingkan hati ini. Dan saya tutup dengan satu hadis. Nabi SAW saya ambil dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nabi bersabda, innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila sawarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh enggak lihat kok. Mau betapa bagusnya rupa-rupa kamu, jasad-jasad kamu, Allah enggak lihat itu. Perform itu enggak Allah lihat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah Ta'ala lihat itu apa yang berada dalam hati kita jemaah dan apa yang kita perbuat. Dan kalau mau tahu hati ini bersih atau tidak, ibarat teko diisi air di dalamnya. Kalau teko itu isinya air zam-zam, ketika dituang dari mulut teko yang keluar apa? Air zam-zam. Tapi kalau teko itu diisinya air comberan, nyun sewu, congyang, gitu, topi miring, gitu, tua kabeh ning kono. Ketika dituang yang keluar dari mulut teko itu apa? Zam-zam atau air comberan tadi? Itu dia. Itu yang dikatakan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi mengatakan la yastaqimu imanu abadin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah lurus dan baik tuh iman seorang hamba sampai lurus dan baik itu hatinya. Dan tidak akan pernah lurus itu hati seorang hamba sampai lurus itu lisannya. Jadi kalau kita mau mengukur diri kita baik atau tidak, lisan kita ini seperti apa? Suka komentarin orang enggak? Suka jelekin orang enggak? Suka doain orang enggak? Doain orang baik enggak? Itu setelah Allah kita yang maha tahu. Maka kalau mau tahu bagaimana membersihkan jiwa, to be continue. Ini baru muqaddimah kajian kita. Sudah maghrib, umur maghrib. Jadi 10 kaidahnya insya Allah kalau memang saya nanti ditakdirkan ke sini lagi ketemu sampai bulan depan. Ini baru muqaddimah loh Pak, muqaddimah kitab Bapak Ibu. 10 kiatnya kalau mau tahu stay tune terus di kajian Jumat sore di Yayasan Subulus Salam Nusantara Pondok Pesantren Zaid bin Thabit. Ya, semoga bermanfaat. Demikian dari kami. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal soleh kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terlebih dahulu masing-masing di antara kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور رحيم بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafurur Rahim, kami di sini menundukkan jiwa kami serendah-rendahnya hanyalah kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, yang tanpa atau yang tersembunyi ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang awal hingga yang akhir. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Rabb, yang kami sengaja atau tidak kami sengaja ya Allah. Ya Ghafurur Rahim, ampunilah dosa-dosa orang yang mencintai kami dan kami cintai, baik yang masih hidup atau yang telah kau panggil di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, janganlah kau hukum diri kami ya Rabb atas dosa-dosa yang pernah kami kerjakan selama ini ya Rabb. Janganlah kau hukum istri kami, suami kami, pasangan kami dan anak-anak keturunan kami ya Allah, lantaran dosa dan maksiat yang pernah kami kerjakan selama ini ya Rabb. Terimalah istighfar kami dan terimalah taubat kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wa min ibadikal sabirin ومن عبادك المتقين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله, janganlah kau palingkan jiwa kami, hati kami ya Rabb, setelah kau berikan hidayah dan kau semai iman di dalamnya ya Allah. Janganlah kau palingkan hati kami ya Rabb, setelah engkau memberikan semua kebaikan di dalam hati kami ya Rabb. Dan kami memohon kepada engkau ya Rabb rahmatmu dari sisi engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum, kami yakin dan kami sadar ya Rabb, engkaulah satu-satunya zat yang menggenggam jiwa kami dan hati kami ya Rabb. Teguhkanlah, kuatkanlah hati kami di atas agama engkau ya Rabb. Teguhkanlah jiwa kami, hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus bighairi hisabin wala adabin wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin au amalin. Duhai Allah, wafatkanlah kami, keluarga kami, anak keturunan kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan para pemimpin bangsa kami yang beriman kepada Engkau, khususnya para alim ulama kami ya Rabb. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kumpulkanlah kami semuanya di surga firdaus-Mu ya Allah, tanpa hisab dan tanpa adab. Dan dekatkanlah tempat duduk kami dekat dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.